Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali, kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Tema untuk pemberitaan firman Tuhan kepada kita pada saat ini, ada ketenangan di dalam Tuhan. Baiklah, saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 hingga ayat yang ke-18, dan saya tidak membacakan secara keseluruhan, namun saya akan membacakan hanya pada ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat kidung pujian dengan judul Di Saat Engkau Susah. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mendengarkan kidung pujian ini, saya merasakan ada ketenangan dalam kehidupan saya meskipun saat mengalami persoalan di tengah-tengah kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa tenang, rasa aman tentu sangat kita inginkan di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak ingin merasa tenang? Tentu semua kita menginginkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini ada banyak masalah, ada banyak persoalan, bahkan kesulitan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena hal itulah yang bisa membuat kita kehilangan ketenangan hidup, sehingga kita bisa merasa panik, kita merasa gelisah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, dan keadaan seperti itulah justru akan membuat kita semakin kacau dan juga bisa membuat kita untuk memutuskan segala sesuatu yang pada akhirnya dengan keputusan itu justru akan lebih menyulitkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi di tengah kehidupan kita pada masa sekarang ini. Banyak persoalan, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, terlebih lagi situasi pandemi COVID-19 ini. Tentu hal ini pun seringkali menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan kita, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu mengakibatkan kita kehilangan ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian kita ingat bagaimana kehidupan bangsa Israel, sebagaimana nas yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini.
Ketika mereka akan berhadapan dengan musuh bangsa yang besar dari bangsa Asyur, karena mereka merasakan, mereka tahu bahwa kekuatan musuh lebih kuat dari mereka. Lalu hal itu menimbulkan keresahan, ketakutan, dan kemudian mereka mencari pertolongan, yaitu mencari pertolongan dari Raja Mesir untuk menolong mereka. Rupanya mereka lebih mengandalkan manusia daripada kuasa Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam nas yang diperhadapkan kepada kita, Yesaya 30 ayat 15 hingga ayat yang ke-18 ini, dan kemudian khusus di ayat yang ke-15 ini, kata tenang, kemudian diam, bukan diartikan bahwa kita tidak berbuat apa-apa. Berdiam membiarkan segala sesuatu terjadi. Tetapi yang dimaksudkan kita tetap tenang. Kenapa kita diharapkan untuk tetap tenang? Karena ketenangan akan membuat kita mampu mengambil waktu untuk mengisi pikiran kita kepada janji Allah. Bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, Allah yang besar kasih-Nya akan mampu menolong, memberikan kekuatan dalam persoalan apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu kita ingat pemazmur pun mengatakan hal yang sama. Ketika kita tengah berhadapan dengan kesukaran, ketika kita tengah menghadapi berbagai masalah, janganlah pernah melupakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, dalam Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, jika hari ini di antara saudara-saudara merasa resah, merasa panik, karena berbagai masalah dan persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara, mengapa tidak melakukan sebagaimana yang Tuhan firmankan saat ini? Untuk tidak mengandalkan manusia, tetapi kita selalu ingat akan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah akan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, dan itu bisa kita resapi dengan baik ketika kita tetap bersikap tenang. Kasih setianya begitu besar bagi anaknya. Roh Kudus setia menolong kita. Oleh karena itu, jangan panik. Tetaplah percaya karena ada Bapa yang selalu untuk semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah melewati firman itu kami semakin dikuatkan. Kami diteguhkan dalam iman dan pengharapan kami kepadamu. Meski dalam kami menjalani kehidupan kami, ada banyak hal yang terjadi. Tidak selalu menjadikan kesenangan dalam kehidupan kami. Tapi ada banyak hal yang kami hadapi. Namun kami percaya tangan Tuhan menolong kami. Karena Engkau Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa memimpin kehidupan umat-Mu, kami yakin Tuhan selalu setia bagi setiap orang yang berharap hanya kepadamu. Karena itu Tuhan, apapun keadaan, apapun keberadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan pun selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Dengan pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai langkah hidup kami, yang memberikan keyakinan dan kepastian bagi kami bahwa bersama Tuhan kami selalu kuat karena pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.